Terkait larangan ihram, ketika seseorang sudah mengenakan pakaian ihram, ya bagi laki-laki tadi 2 kain putih, adapun bagi wanita bebas ya, pakaian yang menutupi auratnya yang longgar, yang syar'i. Nah, setelah masuk ke dalam ihram, setelah dia misalkan mengucapkan labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj, atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan, atau labbaik Allahumma hajjan, maka berlakulah larangan-larangan selama ihram. Apa saja itu? Labsul makhit, mengenakan celana atau mengenakan baju, atau bagi laki-laki mengenakan topi, ini nggak boleh. Kemudian menggunakan parfum, wewangian, termasuk juga kata para ulama di kitab ini disebutkan sengaja menghirup wewangian, ini juga dilarang. Berikutnya adalah mencabut, memotong rambut atau kuku, ini nggak boleh selama ihram. Ya, bagi suami istri bercumbu juga nggak boleh, apalagi sampai melakukan hubungan suami istri, ini bisa membatalkan ibadah haji. Ya, termasuk bercumbu sampai terjadi inzal, keluarnya mani misalkan, maka ini juga membatalkan ibadah haji tersebut. Yang kelima termasuk yang dilarang juga adalah melakukan akad nikah atau menikahkan. Ini nggak boleh. Berburu nggak boleh ya, atau membantu seseorang untuk berburu, atau memakan hasil buruan, itu nggak boleh selama berihram. Termasuk mencabut pepohonan atau memotong pepohonan di tanah haram, ini nggak boleh. Nah, khusus bagi wanita, nggak boleh dia untuk mengenakan cadarnya, kecuali kata para ulama, jika ada orang asing, maka boleh dia menutupi sejenak ya, sampai dia merasa aman dari orang asing misalkan, atau laki-laki asing. Termasuk juga quffazain, sarung tangan, ini tidak dikenakan oleh wanita selama ihramnya. Itu dia larangan-larangan selama ihram. Bagaimana jika larangan-larangan tersebut dilanggar? Maka ada fidyah atau ada denda. Dikenal dengan fidyah atau dam. Bagi yang berihram kemudian dia misalkan mengenakan pakaian atau celana atau mengenakan topi misalkan, maka dendanya atau fidyahnya adalah dia bisa memilih puasa 3 hari, ataukah memberikan makan 6 orang fakir miskin, ataukah dia menyembelih syat, dia menyembelih kambing. Demikian pula bagi yang melanggar, dia mengenakan parfum misalkan, atau dia bercumbu namun tidak sampai mengeluarkan mani, maka sama juga fidyahnya, dia bisa memilih antara berpuasa 3 hari, memberikan makan 6 orang fakir miskin, ataukah dia menyembelih kambing. Termasuk yang memotong rambut, mencabut rambut atau memotong kuku, sama juga. Dia bisa memilih puasa 3 hari atau memberikan makan 6 orang fakir miskin atau menyembelih kambing. Adapun bagi suami istri yang selama dia ihram, dia melakukan hubungan suami istri misalkan. Nah, ini termasuk pelanggaran yang sangat berat, maka para ulama mengatakan hajinya batal. Hajinya batal dan dia harus mengulang. Dia harus mengqadha haji tersebut. Dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah lagi fidyah atau dabnya adalah dia menyembelih badanah. Ya, badanah itu unta, bukan sekedar kambing tapi unta. Lebih mahal lagi. Karena pelanggarannya berat, maka dendanya juga berat. Tapi insya Allah, seseorang yang datang ke Baitullah dengan hati dan kolbunya, jiwa dan raganya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak akan kepikiran ya untuk itu. Yang melakukan akad nikah, para ulama mengatakan akad nikahnya tidak sah, namun tidak ada fidyah, tidak perlu membayar fidyah. Yang berburu, maka dendanya adalah dia membayar senilai hewan buruannya. Yang memotong pepohonan misalkan, maka tergantung. Kalau pepohonannya itu agak kecil, maka cukup dia dengan membayar dam, yaitu dengan menyembelih kambing. Kalau pohonnya besar misalkan, maka dia menyembelih sapi. Bagi wanita yang mengenakan cadar selama ihram atau sarung tangan tanpa ada uzur, maka dia memilih antara berpuasa 3 hari atau memberikan makan 6 orang fakir miskin atau menyembelih kambing. Ini denda-denda jika seseorang itu melakukan pelanggaran selama dia mengenakan ihram.